Apa yang terjadi jika sebuah negara memasuki masa transisi politik yang rapuh? Suriah contohnya. Setelah rezim Bashar al-Assad runtuh akibat serangan mendadak oposisi, Israel dan Amerika Serikat menggempur negara tersebut. Apa yang terjadi? Kita bahas. Mari kita mulai dengan rezim Bashar al-Assad. Konflik di Suriah dimulai pada 2011, dipicu gelombang protes yang dikenal dengan Arab Spring. Awalnya, rakyat hanya menuntut reformasi damai terhadap rezim Bashar al-Assad yang sudah memimpin sejak 2000 menggantikan ayahnya Hafez al-Assad. Namun, protes damai di Dara dan Hama dibalas dengan kekerasan brutal oleh pasukan keamanan. Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, Assad memilih bertindak kejam. Pengeboman tanpa pandang bulu, penyiksaan, hingga serangan senjata kimia menjadi strategi utamanya. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Suriah, lebih dari 207.000 warga sipil tewas akibat tindakan rezim Assad. Dari jumlah itu, 15.149 adalah anak-anak dan 13.695 adalah perempuan. Meski ada perlawanan dari rakyat, oposisi Suriah terpecah menjadi beberapa faksi. Ada sekuler, Islamis moderat, ekstremis, hingga kelompok Kurdi. Perpecahan ini dimanfaatkan Assad untuk mempertahankan kekuasaan, terutama dengan dukungan kuat dari Iran dan Rusia. Namun kekejaman Assad memicu reaksi dunia. Rusia dan Iran mendapat kecaman karena mendukung tindakan brutal ini. Di sisi lain, kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda juga memperparah penderitaan rakyat dengan aksi teror mereka. 8 Desember 2024 menjadi titik baliknya. Serangan kelompok oposisi Hayat Tahrir al-Sham berhasil menggulingkan dinasti Assad yang telah berkuasa selama lebih dari 5 dekade. Bashar al-Assad dan keluarganya kabur ke Moskow. Di sana pemerintahan Rusia di bawah Vladimir Putin memberikan suaka atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Hayat Tahrir al-Sham merupakan kelompok oposisi yang dulunya cabang dari Al-Qaeda. Mereka memanfaatkan lemahnya dukungan sekutu Assad, yaitu Rusia, Iran, dan Hizbullah. Dalam waktu singkat, Hayat Tahrir al-Sham menguasai kota-kota strategis seperti Damaskus, Aleppo, Homs, dan Hama. Mereka bahkan mengumumkan kemenangan di Masjid Umayyad yang bersejarah di Damaskus, menjadikan ini sebagai momen simbolis bahwa era dinasti Assad telah berakhir. Namun jatuhnya rezim Assad tak langsung membawa perdamaian. Amerika Serikat malah meluncurkan puluhan serangan udara ke negara tersebut. Mereka mengklaim gempuran itu bertujuan agar ISIS tak mengambil keuntungan dari tumbangnya Assad. Yang lebih serius, Israel memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangkaian serangan udara besar-besaran. Mereka telah mengirim lebih dari 400 serangan dalam 2 hari. Militer Israel (IDF) menyasar gudang senjata, fasilitas produksi militer, dan depot amunisi di kota-kota seperti Homs, Tartus, Latakia, dan Damaskus. Israel berdalih langkah ini adalah tindakan pencegahan agar senjata strategis, termasuk rudal jarak jauh dan senjata kimia, tidak jatuh ke tangan Hayat Tahrir al-Sham atau kelompok ekstremis lainnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Katz menyebut akan menghancurkan semua senjata strategis di Suriah untuk melindungi keamanan Israel. Tak hanya itu, laporan menunjukkan bahwa pasukan Israel telah memasuki zona penyangga di dataran tinggi Golan dan melanggar perjanjian gencatan senjata PBB pada tahun 1974. Serangan Israel ke Suriah pun menimbulkan tanda tanya besar. Apakah langkah ini murni demi keamanan atau ada agenda geopolitik lain? Banyak analis percaya Israel memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Suriah untuk melemahkan musuh bebuyutannya. Sejak 1940, Israel dan Suriah berada dalam hubungan permusuhan. Israel mencap Suriah sebagai negara musuh, mereka melarang warganya berpergian ke Suriah. Timbal baliknya, Suriah tidak mengakui paspor Israel. Dengan melemahkan infrastruktur militer Suriah, Israel memastikan bahwa negara itu tidak bisa bangkit dalam waktu dekat. Namun, ini bukan tanpa resiko. Iran sebagai sekutu Assad menuding bahwa konspirasi besar Amerika dan Israel berada di balik semua ini. Pada 11 Desember 2024, Mohammed al-Bashir diumumkan sebagai Perdana Menteri sementara Suriah. Al-Bashir sebenarnya sosok yang kurang dikenal, tapi ia berjanji membawa perdamaian bagi seluruh agama di Suriah. Dalam pelantikannya, terlihat bendera baru Suriah berwarna hijau, putih, dan hitam, menggantikan bendera lama yang berwarna merah, putih, dan hitam.
Di tengah konflik yang memanas, sebanyak 37 warga negara Indonesia telah berhasil dievakuasi dari Suriah sejak 10 Desember 2024. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar di Damaskus menetapkan status siaga 1. Indonesia juga mendesak semua pihak di Suriah untuk melindungi warga sipil sesuai hukum internasional. Suriah kini berada di persimpangan jalan. Runtuhnya rezim Assad membawa harapan baru, tapi tantangan besar masih menanti. Perpecahan oposisi, gempuran Israel, hingga intervensi asing menjadi ancaman besar stabilitas negara ini. Apakah Suriah mampu bangkit dari kondisi saat ini? Atau bernasib serupa dengan Libya, Sudan, hingga Afghanistan, yang pergantian rezimnya justru membuat mereka terjerembab semakin dalam ke jurang konflik? Kumparan bicara fakta lewat berita.